Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membahas hasil mini riset kami yang berjudul pengaruh orientasi belanja dan kepercayaan konsumen terhadap minat beli ulang secara online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Saputra dengan NIM 1092533 dan rekan saya. Saya Muhammad Alfasya dengan NIM 1092546. Nah, untuk daftar isi kami melakukan yaitu latar belakang, hipotesis dan populasi, metode penelitian, serta kesimpulan. Nah, untuk latar belakang, perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan internet telah mendorong perubahan perilaku konsumen dalam melakukan aktivitas belanja secara online. Belanja online tidak hanya menawarkan kemudahan dan efisiensi waktu, tetapi juga memberikan pengalaman baru bagi konsumen dalam memilih dan membeli produk. Pengalaman pembelian yang positif akan menimbulkan kepuasan dan kesan baik, sehingga mendorong konsumen untuk kembali melakukan transaksi di masa mendatang. Maka dari itu, judul survei kami adalah pengaruh orientasi, belanja, dan kepercayaan konsumen terhadap minat beli ulang secara online. Hipotesis dan populasi. Hipotesis dari hasil skripsi yang kami gunakan untuk instrumen mini riset ini terlihat ada hubungan yang positif antara variabel minat beli ulang dan pengalaman pembelian. Untuk populasi yang kami tuju untuk mengisi instrumen ini adalah mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung serta Universitas Bangka Belitung dari berbagai jenis program studi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan cara menyebar link instrumen kami. Nah, aplikasi yang kami gunakan ialah WhatsApp. Untuk instrumen penelitian yang kami gunakan berreferensi dari skripsi yang berjudul Pengaruh Orientasi Belanja, Pengalaman Pembelian dan Kepercayaan Konsumen terhadap Minat Beli Ulang secara Online milik Kat Nur Aziza, Program Studi Manajemen Universitas Indonesia Membangun. Universitas Indonesia. Variabel independen yang kami ambil adalah pengalaman pembelian dan variabel dependennya adalah minat beli ulang. Instrumen penelitian ini merupakan soal yang membahas mengenai minat beli ulang para koresponden. Untuk yang kedua ini adalah soal yang membahas mengenai pengalaman pembelian para koresponden. Instrumen penelitian berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa rata-rata MEAN 1,30, median dan mode 1,00 dan jenis kelamin berupa angka 1 laki-laki dan 2 perempuan. Mayoritas responden kami adalah laki-laki dan rata-rata usia responden adalah 18,67 tahun dengan rentang usia 18 sampai 22 tahun. Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa rata-rata skor perilaku konsumen terhadap minat beli ulang sebesar 13,76 dengan sebaran data minimum adalah 9,00 dan maksimum 16,00. Dan pengalaman pembelian para responden memiliki rata-rata 20,53. Sebaran data nilai terendah 18,00 dan tertinggi 24,00. Standar deviasi variabel ini 2,046 adalah yang paling tinggi di antara variabel yang lain, yang berarti persepsi atau tingkat pengalaman pembelian antara responden cukup bervariasi dibandingkan variabel minat beli. Nah, untuk analisis deskriptif akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif. Nah, di sini kami ada data berupa di gambar. Nah, berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai min 1,30 dengan median dan modus 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa jurnal responden laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemudian, dilihat dari aspek
usia rata-rata umur responden adalah 18,67 tahun dengan rentang usia 18 sampai 22 tahun. Dan usia yang paling dominan adalah usia 18 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden penelitian ini didominasi oleh kelompok dewasa muda atau mahasiswa tingkat awal. Kemudian ada uji persentil. Berdasarkan data yang di samping menunjukkan bahwa data responden, sebagian responden berdasarkan pada rentang usia 18 sampai 19 tahun, yaitu sebanyak 28 orang atau sekitar 93,4%. Sementara itu responden dengan usia 20 sampai 22 tahun berjumlah 2 orang atau sekitar 6,6%. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh kelompok muda 18 hingga 19 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden mayoritas merupakan dewasa muda atau mahasiswa tingkat awal. Kemudian ada uji persentil. Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa distribusi minat beli ulang, skor minat beli ulang responden didominasi pada nilai 14 hingga 16. Sebanyak 60% responden memiliki skor hingga 14 ke atas. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa minat beli ulang responden cenderung tinggi. Kemudian ada uji deskriptif persentil. Berdasarkan hasil data itu menunjukkan bahwa analisis pengalaman pembelian berdasarkan distribusi data, skor tersebut mengalami pemilihan responden tersebar pada rentang usia 18 hingga 24. Sebagian besar responden berada pada rentang 18 hingga 20, yaitu sebanyak 15 orang, kurang lebih 50%, diikuti oleh rentang 21 hingga 23 sebanyak 12 orang atau sekitar 40%, dan skor 24 sebanyak 3 orang atau sekitar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman pembelian responden cenderung pada tingkat sedang hingga tinggi dengan variasi pengalaman yang cukup beragam di antara responden. Kemudian ada uji normalitas. Nah, analisis uji normalitas kami dilakukan menggunakan Kolmogorov sampai Smirnov dengan koreksi Lilliefors pada jumlah sampel 30 responden. Berdasarkan hasil pengujian, nilai statistik Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa data berada pada tingkat signifikansi pada di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, data penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis statistik lanjutan. Nah, kemudian ada uji linearitas. Uji linearitas ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengalaman pembelian sebagai variabel independen dan minat beli ulang sebagai variabel dependen. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi linearity sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan dan linear antara kedua variabel tersebut. Kemudian hasil deviation from linearity sebesar 0,220 lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari linearitas. Secara keseluruhan, nilai F hitung sebesar 4,790 dengan signifikansi 0,003 menegaskan bahwa model hubungan kedua variabel signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pengalaman pembelian dan minat beli ulang bersifat linear sehingga memenuhi syarat untuk analisis lanjutan. Nah, kemudian ada uji homogenitas seperti yang tertera di gambar bahwa uji homogenitas varians dilakukan menggunakan Levene test dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi
variabel minat beli ulang sebesar 0,958 dan pengalaman pembelian sebesar 0,635, di mana kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varians data kedua variabel tersebut bersifat homogen sehingga memenuhi asumsi homogenitas dan dapat dilanjutkan ke analisis statistik berikutnya. Nah, kemudian ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, berdasarkan gambar bahwa dapat disimpulkan bahwa hasil analisis uji validitas dan reliabilitas kami yang kita bahas pertama itu adalah uji validitas variabel minat beli ulang. Nah, seluruh item pertanyaan pada variabel minat beli ulang ini menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi dihitung lebih besar dari R tabel sebesar 0,396. Dengan demikian seluruh item pernyataan pada dua variabel tersebut minat beli ulang dinyatakan valid dan layak untuk digunakan pada penelitian. Dan kedua yaitu ada uji reliabilitas variabel minat beli ulang. Kemudian hasil ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,796 dengan nilai tersebut lebih besar dari 0,60. Dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa instrumen minat beli ulang ini bersifat reliable dan konsisten. Nah, untuk uji korelasi persen digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengalaman pembelian serta minat beli ulang. Dengan jumlah responden 30 orang, hasil analisis menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,639 dengan signifikan 0,000 atau kurang dari 0,01, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Nilai korelasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan bersifat positif dan kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengalaman pembelian, semakin tinggi minat beli ulang konsumen. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. Untuk uji regresi, analisis uji regresi, uji dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengalaman pembelian serta parsial terhadap minat beli ulang. Hasil analisis menunjukkan konstanta sama dengan 2,148, tidak signifikan, P sama dengan 0,426. Koefisien pengalaman pembelian sama dengan 0,566, signifikan. Artinya setiap peningkatan satu satuan pengalaman pembelian akan meningkatkan minat beli ulang sebesar 0,566 satuan dengan pengaruh yang kuat. Beta sama dengan 0,639. Persamaan regresi, minat beli ulang sama dengan 2,148 ditambah 0,566 dikali pengalaman pembelian. Kesimpulan hipotesis yang dapat kami ambil secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman pembelian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang konsumen online. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya hubungan antara pengalaman pembelian dan minat beli ulang diterima. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa peningkatan kualitas pengalaman belanja dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan loyalitas dan pembelian ulang konsumen di platform online. Sekian presentasi kami dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.